Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai Bapak tentang pengendalian OPT untuk gulma, hama, sama penyakit pada tanaman padi dan cabai. Untuk pengendalian hamanya sendiri itu gimana Pak? Seperti tikus, keong mas, dan balang itu masing-masing caranya gimana? Jadi kalau untuk pengendalian keong mas di tanam padi ya, pengendalian keong mas di tanam padi itu bisa memakai sistem kontak atau sistem kita pakai insektisida. Kalau kita pakai insektisida bisa disemprotkan sebelum tanam. Sebelum tanam padi, sebelum ditanami kita semprotkan dulu di lahan yang sudah dibasahi atau sudah tergenang air, bisa disemprotkan di situ. Itu pakai insektisida. Tetapi bisa juga dipakai itu setelah tanam padi, bisa dipakai untuk modelan keong. Terus kalau di tanaman padi itu sendiri bisa kita pakai manual ataupun secara alami ya. Secara alami itu untuk mengendalikan bisa pakai daun pisang bisa, sebetulnya daun pisang bisa, daun apa namanya, pakai daun-daun lah ya, pakai daun yang lebat itu ditaruh di pinggiran, di pojokan ya, yang sering tergenang air di situ, kita tutup di situ, dia akan kumpul di situ dan kita bisa diambil lagi ya, atau bisa diambil bawa pulang, bisa untuk pakan ternak di rumah. Cara itu yang manual. Apalagi tadi? Untuk tikus dan belalang. Jadi kalau untuk tikus, pengendalian tikus memang harus bisa ini ya. Pengendalian tikus juga bisa pakai insektisida ataupun racun tikus yang biasa dipakai itu ditaruh di depan lubang tikus tadi ya, ataupun bisa dengan sistem kropiokan kalau itu manual, ataupun cara kita tanam biasa. Tetapi kalau untuk tanaman tikus ini bisa juga dipakai dengan karbit ataupun pakai belerang ya, secara pupuk atau secara pakai kompor ya, itu bisa. Tapi kalau rata-rata kalau petani yang sering dipakai ya pakai racun tikus. Kalau belalang ini penyemprotan kita pakai semprotan yang kontak ya. Jenis belalangnya harus pakai kontak. Kalau sistemik karena dia terbang itu jarang sekali dia kalau makan satu, kalau sudah terkena biasanya dia nggak boleh situ lagi. Makanya kita pakai semprot langsung yang kontak, memakai insektisida yang kontak. Contohnya kontak itu banyak sekali ya. Kontak yang penting bahan aktifnya pakai trin dan trim itu rata-rata itu adalah kontak. Jenis sama nama-nama gulma yang ada di lahan Bapak. Jenisnya gulma rata-rata jenis daun sempit dan daun lebar. Jadi teki, ada tekian. Untuk itu Pak, tadi itu belum disebutin kayak hama sama penyakit di tanaman padi sama cabai Pak. Hama yang ada tanaman padi, itu satu yang jelas kalau tanam padi itu adalah ulat. Yang keduanya itu adalah wereng. Yang ketiganya adalah lembing, baik itu lembing hijau maupun lembing coklat. Yang keempatnya dia adalah walangsang gitu. Yang kelimanya wereng dah ya. Ya, itu di tanaman padi. Kalau di tanaman cabai itu yang pertama ada kutu kebul. Ya, jenis kutu kebul. Jenis beberapa banyak jenis wereng. Kalau di tanaman cabai itu ada wereng hijau, ada wereng coklat. Terus ulat. Ya, ulat itu baik ulat yang kecil maupun yang besar sama. Terus yang terakhir itu ada yang namanya lalat itu lalat buah yang sering ini ya, lalat buah. Terus lembing ini juga mempengaruhi peternak cabai karena apa, kalau dia itu mengenai namanya air kencingnya mengenai cabai itu rata-rata akan membusuk. Itu untuk diserang hama yang kayak Bapak sebutin itu ada waktu-waktunya gitu Pak, yang rame-rame nyerang lahan Bapak gitu untuk masing-masing hamanya? Kalau di tanaman padi paling dirame-rame tanam yang di awal ya, di umur 10 sampai umur 30 itu rata-rata itu adalah ulat. Dan wereng sebetulnya sudah ada di situ. Tapi jarang kita mengendalikan di wereng di umuran itu. Tapi wereng sebenarnya kalau sudah ada serangan biasanya wereng sudah ada. Itu di umur 3 sampai 30 hari itu paling dengan ada lagi belalang, tetapi tidak
tidak signifikan atau tidak mempengaruhi ke tanaman gitu kalau belalang ya. Karena belalang jarang sekali yang jarang menyerang sampai habis, jarang sekali ya untuk belalang. Itu kalau di tanaman padi. Kalau wereng itu kelihatan penyerangan bulan di umuran 30 ke atas sampai ke panen ya kalau wereng. Kalau walang sangit itu juga di umuran setelah keluar malai itu baru ada serangan wereng. Itu waktunya di tanaman padi. Kalau di tanaman cabai, kutu kebul ini menyerang di umuran mulai dari pembibitan sampai tanaman itu habis. Kalau di cabai itu baik itu kutu kebul ya, wereng hijau, wereng coklat ya, itu trip dan sebagainya, itu adalah menyerangnya dari pembibitan sampai berbuah. Nanti masih ada penyerang. Kalau ulat di dalam cabai itu sama sebenarnya. Ulat itu juga ada penyerang dari awal juga. Sampai petik pun, sampai buah pun ulat tetap ada serangan gitu. Makanya kalau di tanam cabai rutin pemakaian insektisida baik itu sistem ataupun kotak. Tetapi kalau di penyemprotan itu di tanam cabai itu harus selang, ada jedahnya. Yang hari ini karena kita nyemprot yang sistemik, untuk minggu ke depan kita harus bayar yang kontak. Terus seperti itu, jangan sampai misalnya sistemik karena dia akan kebal dan tidak akan mati lagi. Itu aja paling untuk juga makanya. Untuk penyakitnya Pak? Penyakit di tanaman cabai itu belas, terus belas, kresek, terus patah leher ataupun potong leher ya. Kalau di tanaman cabai itu ada patah ranting, ada virus ya, ada patah ranting, ada bercak daun juga ada, terus tusuk buah ya, tusuk buah itu ada penyakitnya. Itu Pak, ciri-cirinya yang kayak padi terkena penyakit belas, kresek, patah leher itu gimana Pak? Kalau ciri belas itu yang paling rawan adalah belas yang sejenis. Ciri-cirinya yang kayak ketupat ya. Kalau di daun itu ada kayak ketupat, namanya ketupat, itu pasti itu belas. Yang menyerangnya dia bisa merambat kemana-mana dan bisa berkembang kemana-mana, itu yang namanya yang belas itu. Terus penyakit kresek itu kalau dia menyerang daun, ujung daun itu kering ya, terus pinggiran daun itu agak kekeringan ya, ataupun agak kekuningan, itu namanya kresek. Terus terakhir patah leher itu sebetulnya ciri-cirinya kita kalau mulai terkena sebetulnya sudah ada bentil kuning coklat di ujung leher ini, di pangkal leher ini sudah ada bentil coklat. Nah itu sebenarnya kalau itu sudah nggak bisa dikendalikan lagi sebenarnya. Makanya untuk mengendalikan patah leher itu harus dari awal tadi ya, umuran 30 hari karena harus ada penyemprotan fungisida untuk mengendalikan patah leher juga. Kalau sudah ya. Untuk penyebab patah leher itu biasanya apa Pak? Patah leher itu kan hama? jamur, bukan hama ya. Penyakit ya, patah leher itu jamur. Jadi kalau udah kena patah leher itu jalan terakhirnya itu dibuang atau gimana Pak? Kalau sudah kena patah leher otomatis ya kita panen muda. Panen bisa muda. Lagi ya, panen muda. Karena dia nggak bisa dikendalikan lagi kalau sudah terkena jamur itu. Nah tetapi kalau makanya pengendalian secara dini seharusnya kita dari awal sudah antisipasi itu. Terima kasih Bapak atas terima kasih Bapak atas wawancara untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.